Kasus pembunuhan terhadap sejumlah anak laki-laki mengguncang Wineville, sebuah kota kecil di California Selatan pada akhir tahun 1920-an. Begitu mengerikan dan memalukannya tragedi pembunuhan berantai ini, sampai membuat warganya mengganti nama kota kecil itu. Mungkin jika kalian mencari di peta California Amerika, bisa dipastikan kalian tidak akan menemukan tempat bernama Wineville. Kota di California Selatan ini menghilang pada 1 November tahun 1930 dan berganti nama menjadi Mira Loma. Apa yang sebenarnya terjadi di sana adalah sebuah kejahatan yang begitu kejam sehingga warga tak ingin mendengar dengan nama Wineville lagi. Bagaimana kisahnya guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini ya guys dengan cara di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa anak laki-laki, di mana jumlah korban yang sebenarnya tidak pernah diketahui, terjadi di Riverside County, California Selatan selama kurun waktu antara tahun 1926 sampai 1928. Kejahatan ini terjadi di sebuah peternakan ayam milik seorang pria muda bernama Jordan Stewart Northcott. Jordan lahir di Bladworth dan dibesarkan di British Columbia. Ia dan orang tuanya kemudian pindah ke Los Angeles pada tahun 1924. 2 tahun kemudian saat usianya 19 tahun, Jordan minta dibelikan sebidang tanah di Wineville di mana ia kemudian membangun sebuah peternakan ayam. Dengan alasan inilah Jordan kemudian meminta izin keluarga Clark untuk membawa seorang anak laki-laki yang tak lain adalah keponakannya sendiri yang bernama Sanford Clark dari Bladworth ke peternakan Wineville. Namun di sana Jordan mulai memukuli dan melakukan pelecehan terhadap Sanford. Sementara itu pada awal tahun 1928, polisi menemukan mayat seorang remaja laki-laki tanpa kepala di sebuah selokan di Wineville. Kasus ini menemui kebuntuan hingga akhirnya pihak berwenang menerima sebuah panggilan telepon dari konsultan Amerika di Kanada yang memicu terbongkarnya serangkaian peristiwa luar biasa ini. Dan ini semua dimulai dari kedatangan seorang gadis muda dari Bladworth yang pergi mengunjungi adiknya. Pada Agustus 1928, kakak perempuan Sanford, Jessie Clark yang berusia 19 tahun pergi mengunjungi adiknya di Wineville. Pada saat itulah Sanford mengatakan pada kakaknya bahwa nyawanya terancam. Suatu malam saat Jordan sudah tertidur, Sanford lalu menceritakan segalanya kepada Jessie. Ia berkata bahwa Jordan telah membunuh sedikitnya 4 anak laki-laki di peternakannya. Sanford bertanya kepada Jessie apa dia membaca di koran tentang seorang anak laki-laki bernama Walter Collin yang hilang. Sanford kemudian mengatakan Jordan telah menculik dan menahan anak itu di peternakan lebih dari seminggu dan Jordan kemudian membunuhnya saat orang-orang mulai ribut mencarinya. Dia juga menceritakan tentang 2 pembunuhan anak laki-laki lain dan seorang anak Meksiko yang dilakukan Jordan dengan dibantu oleh ibunya. Jessie ada di Wineville selama 1 minggu dan begitu ia kembali ke Kanada, gadis muda itu segera melaporkan kejahatan Jordan ke konsul Amerika di sana, yang langsung meneruskan laporan tersebut ke Departemen Kepolisian Los Angeles. Pada tanggal 31 Agustus 1928, 2 orang inspektur layanan imigrasi Amerika Judson Shaw dan George Scalorn mendatangi peternakan ayam Jordan. Di sana mereka menemukan Sanford Clark. Jordan yang sudah melihat dari kejauhan kedatangan polisi menyuruh Sanford untuk menemui agen-agen itu atau ia mengancam akan menembaknya. Sementara itu Jordan dan ibunya Sarah Louise melarikan diri. Setelah ditanyai selama lebih dari 2 jam dan merasa agen-agen polisi itu dapat melindunginya dari Jordan, Sanford akhirnya memberitahu bahwa Jordan dan ibunya telah pergi melarikan diri. Jordan dan ibunya Sarah Louise melarikan diri hingga ke Kanada, tetapi berhasil ditangkap di dekat Vernon, British Columbia pada 19 September 1928. Sanford bersaksi bahwa pamannya itu telah menculik anak laki-laki itu dan memperkaos mereka. Saat ia mulai bosan, dia akan membawa mereka ke ruang inkubator dan membunuh mereka dengan kapak di sana, untuk menghancurkan bukti dan menghilangkan jasad para korbannya dengan kapur.
Sanford juga bersaksi tentang pembunuhan anak laki-laki keempat, seorang anak Meksiko di La Puente. Jordan lalu memaksa Sanford untuk membuang kepalanya dan membakarnya. Terakhir, ia memerintahkan untuk menghancurkan tengkorak tersebut. Jordan mengatakan ia meninggalkan tubuh tanpa kepala itu di sisi jalan dekat Puente. Sanford mengatakan ia menggunakan kalium oksida untuk menghilangkan jejak. Sanford kemudian mengatakan pada polisi bahwa mereka dapat menemukan kuburan di dekat kandang ayam. Di sana terkubur Winslow bersaudara dan Walter Collins. Pihak kepolisian lalu menemukan 3 kuburan dangkal di Wineville, persis seperti kesaksian Sanford. Tetapi tidak ada mayat di sana, hanya potongan tulang. Sementara itu ditemukan kapak di antara peralatan pertanian lainnya. Pada kapak itu terdapat darah dan rambut manusia. Beberapa tulang ditemukan tersebar di seluruh peternakan, yang menurut patolog semuanya adalah tulang anak laki-laki. Di dalam rumah ditemukan peluit dan beberapa lencana pramuka, juga beberapa pakaian korban. Tetapi anehnya tidak ada sama sekali barang-barang milik Walter Collins yang ditemukan. Selama kesaksian dari Sanford dan Jesse, diketahui bahwa mayat-mayat itu telah digali oleh Jordan dan ibunya pada 4 Agustus 1928, sebelum kedatangan Jesse ke peternakan. Mayat-mayat itu lalu dibawa ke daerah gurun, tempat di mana kemungkinan besar mereka membakarnya di sana pada malam hari. Bukti yang ditemukan di kuburan terdiri dari 51 bagian anatomi tubuh. Bukti ini memungkinkan negara bagian California untuk menyimpulkan bahwa Walter Collins, 2 bersaudara Winslow, dan Alvin Gothea semuanya telah dibunuh. Sementara itu, Sanford kelak dinyatakan tidak bersalah karena membantu Jordan di bawah ancaman. Ia kemudian dibebaskan dan kembali ke kampung halamannya di Saskatoon, Kanada, dan meninggal di sana tahun 1991. Polisi Kanada menangkap Jordan di British Columbia pada 20 September 1928. Mereka juga berhasil menangkap ibunya di Alberta. Keduanya kemudian dikembalikan ke Los Angeles pada 30 November 1928 setelah dokumen ekstradisi selesai. Sementara Jordan dan Sarah ditahan di British Columbia menunggu ekstradisi ke California, Sarah mengakui pembunuhan, termasuk pembunuhan pada Walter Collins. Dia mengatakan telah memberi pukulan terakhir pada anak itu sebelum ia tewas. Walter, menurut pengakuan Sarah, dikuburkan di sebuah lubang di dekat kandang ayam. Sementara itu, selama persidangannya, Sarah mengklaim putranya tidak bersalah dan membuat berbagai cerita aneh tentang asal-usulnya, termasuk bahwa Jordan adalah putra tidak sah dari seorang bangsawan Inggris, bahwa ia sebenarnya adalah neneknya Jordan. Ia adalah hasil hubungan inses antara suaminya Cyrus George Northcott dan putri mereka. Ia juga bilang bahwa Jordan pernah mengalami pelecehan seksual saat masih kanak-kanak. Sarah Louise Northcott dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 31 Desember 1928 atas pembunuhan Walter Collins. Sarah menjalani hukuman di penjara negara bagian Tehachapi dan dibebaskan 12 tahun kemudian. Ia meninggal pada tahun 1944. Pada Desember 1928, polisi membawa Jordan kembali ke peternakan untuk reka ulang kejadian dan juga mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat berada di sana, Jordan secara lisan mengakui 5 pembunuhan, termasuk 2 bersaudara Winslow, Walter Collins, dan seorang anak laki-laki Meksiko bernama Alvin Gothea. Namun kemudian pada hari itu juga, Jordan mengubah kesaksiannya dan mengatakan bahwa ia hanya mengakui 1 pembunuhan dalam sebuah pengakuan tertulis, dan itu adalah pembunuhan terhadap Alvin Gothea. Persidangan Jordan dimulai pada Januari 1929 di Riverside County, California. Sidang dipimpin oleh Hakim George Freeman. Pada sidang itu, Jordan mengaku menyalahgunakan anak laki-laki itu karena dia mencintai mereka. Jordan terlibat dalam pembunuhan Walter Collins, tetapi karena ibunya sudah mengakui dan dihukum atas itu, negara memilih untuk tidak menuntut Jordan. Ada spekulasi bahwa pria itu mungkin telah membunuh sebanyak 20 anak laki-laki, tetapi sayangnya tidak ada bukti yang mendukung spekulasi tersebut. Pada akhirnya, negara hanya mengajukan dakwaan terhadap Jordan atas pembunuhan seorang anak Meksiko, Lewis dan Nelson Winslow, dan anak-anak yang dilaporkan hilang dari Pomona pada 16 Mei 1928.
Pada tanggal 8 Februari 1929, juri yang semuanya beranggotakan laki-laki menetapkan hukuman Jordan atas pembunuhan tingkat pertama atas dua bersaudara Winslow dan Alvin Gothea. Hakim Freeman kemudian menjatuhkan hukuman mati. Jordan menjalani hukuman gantung pada 2 Oktober 1930. Pada 1 November 1930, tak lama setelah eksekusi mati Jordan, warga Wineville kemudian sepakat mengubah nama kota itu yang menurut mereka telah begitu banyak publisitas negatif tentang pembunuhan keji yang telah mencoreng nama kota. Mereka kemudian mengubahnya menjadi Miraloma yang diambil dari bahasa Spanyol, yang artinya pemandangan dari bukit. Miraloma kemudian secara resmi menjadi bagian dari Jurupa Valley, Riverside County, California, Amerika Serikat. Nah, itu tadi adalah kasus pembunuhan berantai di Wineville dan juga diberi julukan nama Chicken Coop Murder. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.